Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua muridnya atau kepada seksi rohaninya untuk memimpin doa. Perkenalkan, nama Ibu Nur Fitria sebagai guru kimia kalian di kelas 10 IPA 1. Oh ya, supaya Ibu kenal kalian juga, sekarang Ibu mau absen kalian satu-satu. Yang hadir, tolong acungkan tangannya dan sebutkan sekolah asal. Mirna Septia Nurhuda. Hadir. Muhammad Tarido Agahari. Muhammad Rifki. Nada Sohwatul. Nadia Nuri Silmia. Waktu kalian SMP pasti udah belajar kan tentang kimia. Nah, tapi kalau waktu di SMP itu pelajaran kimianya disatukan dengan pelajaran IPA. Nah, sedangkan kalau di SMA ini pelajaran kimianya itu dipisah, jadi ada pelajaran kimia, pelajaran fisika, pelajaran biologi itu dipisah-pisah. Waktu kalian SMP, apa sih yang kalian pelajari tentang kimia? Masih ingat? Kalau kalian lupa lagi, coba deh sebutin benda-benda apa saja yang mengandung bahan kimia. Ya, kata Rifki, makanan mengandung bahan kimia. Iya benar. Ada lagi? Arido. Kata Arido, minuman juga mengandung bahan kimia. Benar. Ya, ada lagi selanjutnya. Nadia. Kata Nadia, sampo dan sabun mengandung bahan kimia. Benar ya, jadi semua itu mengandung bahan kimia. Ada nggak sih benda yang nggak mengandung bahan kimia? Nggak ada ya. Bahkan air pun itu mengandung bahan kimia, H2O. Nah, jadi kimia itu banyak sekali peranan dalam kehidupan kita. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Bagaimana peranan ilmu kimia itu dalam kehidupan, serta bagaimana sikap ilmiah kita seperti seorang ilmuwan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, selain itu, banyak juga kan yang bilang kalau bahan kimia itu berbahaya. Nah, jadi kita juga akan pelajari tentang sifat-sifat dari bahan kimia tersebut. Selain itu, kita juga akan pelajari tentang alat-alat yang digunakan dalam laboratorium kimia. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, peranan kimia itu banyak sekali ya dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada beberapa contoh peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, biasanya ilmu kimia ini digunakan untuk membuat obat-obatan atau juga membuat vaksin. Selanjutnya ada peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini biasanya digunakan untuk pembuatan pestisida seperti DDT. Digunakan juga dalam rekayasa genetika seperti pembuatan padi yang umurnya pendek tapi bulirnya banyak, lalu tahan hama, serta dapat ditanam di lahan yang kering. Nah, untuk peranan ilmu kimia dalam bidang teknologi, ini pasti kita udah sering ya lihatnya, kayak digunakan pada layar TV kita atau layar HP itu kan ada LCD-nya. Nah, itu menggunakan peranan ilmu kimia. Kita juga bisa nemuin di MRI yang suka ada di rumah sakit ya, yang buat mindai struktur otak atau saraf-saraf di otak kita. Banyak sekali ya peranan ilmu dalam kimia. Nah, selain itu dalam ilmu kimia kita juga akan pelajari tentang struktur dan komponen penyusunnya. Lalu mempelajari juga tentang sifat-sifatnya, ada sifat fisika, serta sifat kimia. Lalu kita juga akan pelajari tentang perubahan-perubahannya. Sama ada perubahan fisika, juga ada perubahan kimia. Ilmu kimia ini nggak berkembang gitu aja, tapi dilakukan melalui eksperimen. Nah, di dalam eksperimen itu ada metode-metode yang harus dilakukan agar suatu ilmu pengetahuan itu bisa berkembang. Nah, apa aja metodenya? Mari kita lihat ke slide.
ini dia langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Dari mana kita dapat merumuskan masalah? Tentunya kita dapat merumuskan masalah dari pengamatan. Misalnya, ada suatu daerah. Nah, daerahnya itu, penduduknya itu banyak yang sakit gondok. Lalu kita merumuskan masalah, mengapa suatu daerah tersebut penduduknya banyak yang menderita sakit gondok. Nah, yang langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan atau observasi. Setelah tadi kita mendapatkan rumusan masalah, maka selanjutnya adalah kita mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, misalnya dari buku atau dari internet, atau juga dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan. Kemudian, ada membuat hipotesis. Hipotesis ini dibuat ketika kita sudah melakukan pengamatan dan juga observasi. Hipotesis ini tahu kan? Ya, hipotesis itu merupakan jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui eksperimen. Sehingga selanjutnya, langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan eksperimen. Nah, melakukan eksperimen ini kita harus menentukan apa itu variabel bebasnya, variabel terikatnya, dan variabel kontrolnya. Setelah kita melakukan percobaan, kan pasti dapatkan data-data ya. Nah, data-data ini kita analisis baik secara kuantitatif, kualitatif, statistik, maupun deskriptif. Sehingga kita dapat mengetahui hipotesis yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, apakah hipotesis tersebut sesuai ataukah tidak? Sehingga kita dapat menarik kesimpulan akan percobaan yang telah kita lakukan. Sekarang Ibu minta kalian untuk duduk berkelompok 3-4 orang. Kalian isi LKS ini, sumbernya bisa kalian cari dimanapun, mau dari buku ataupun dari internet. Silakan. Sudah selesai? Jika sudah selesai, silakan masing-masing dari kelompok kalian untuk mempresentasikannya di depan, dimulai dari kelompok paling akhir. Semua kelompok sudah tampil dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau yang belum paham? Jika tidak ada, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang hakikat ilmu kimia. Lalu bagaimana peranan ilmu kimia dalam kehidupan? Ada di bidang industri, ada di bidang kesehatan, kedokteran, dan juga di bidang pertanian, dan lain-lain. Kita juga telah mempelajari tentang metode-metode ilmiah. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama ada merumuskan masalah. Yang kedua ada melakukan observasi. Yang ketiga membuat hipotesis. Yang keempat merancang atau melakukan percobaan. Yang kelima menganalisis data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan pelajari tentang alat dan bahan yang digunakan dalam laboratorium. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita tutup bersama dengan doa.